kemarin mereka nggak ada cut-cutnya loh. Kenapa? Harusnya itu saya. Ya, dua-duanya ya. Harusnya yang ngomong gitu aku. Hai Sobat Bermakna, podcast kali ini kita kedatangan Mr. Ben dan ada Ibu Intan. Iya. Mr. Ben dan Ibu Intan ini adalah owner dari Cyber Movement atau di Bermakna itu sendiri gitu. Mr. Ben, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sangat sehat, alhamdulillah. Terima kasih nih diberi kesempatan untuk datang ke sini nih. Iya. Datang ke rumah sendiri. Iya. Kayaknya hostnya gugup karena ada Iya, saya di sini kali ya. Sedikit deg-degan nih karena ada bosku. Mr. Ben dan Bu Intan kan punya cerita bermakna yang menarik gitu. Bagaimana sih Mr. Ben dengan Bu Intan untuk memulai sebuah hal yang baru? Cerita dari awal pertemuannya deh. Ladies first, biasanya begitu. Iya. Sikat mah. Jadi kita tuh ketemu di Cucurak. acara pertemuan warga, kebetulan tetanggaan. Tetanggaan ya. Pacar 5 Malaka. Benar-benar 5 rumah, bukan 5 langkah. Dan kita nggak pernah ketemu sama sekali. Sama sekali nggak. Mungkin pernah, tapi mungkin kita nggak pernah Nggak ngeh notice gitu ya. Karena kita di dalam kompleks ya. Iya. Kompleks. Dan saya juga baru datang ke situ. Karena saya kalau mau keluar selalu melewati rumahnya Pak Mr. Ben. Iya. Jadi Dia nggak tahu kalau ada yang cakap di situ. Ada bule di situ. ada bule. Dan jujur tadinya itu aku nggak bisa datang karena memang mau ada acara keluarga. RT-nya telepon aku, sebetulnya aku udah telat. Dan jujur di situ saya tidak mandi. Karena udah keburu-buru. Terus tiba-tiba sampai di sana ada tamu yang lebih telat dari saya. Oh, baik. Dan memperkenalkan diri. Aku juga nggak sadar kalau dia memperkenalkan diri karena aku sibuk ngobrol sama ibu-ibu kan. Tiba-tiba rame tuh ibu-ibu. Aku tuh kayak digodain gitu sama ibu-ibu karena di situ statusnya kan aku juga sendiri. Iya. Ya digodain sampai ada yang bilang Semoga dapat jodoh di tempat ini. Semoga dapat jodoh di tempat ini. Gitu. Dia sudah melihat saya. Oh, gitu. baik. Ya. Jadi saya juga waktu itu kan belum dimasukkan ke dalam grup Ke warga. dalam grup ya. Iya, jadi belum saling sapa, saling kenal. Saya hanya kenal RT-nya aja. Saya datang itu paling terakhir sebagai orang yang sendiri. Pasti saya memperkenalkan diri dengan ada embel-embelnya. Enggak lah. Saya bilang saya sendiri dengan anak saya. Tapi dari semua wanita yang ada di situ, seperti kok mata saya itu tertuju ke dia. Saya nggak tahu ini begitulah. Baik. Kayak ada kenal film. Dia, ada film kayak kenal ibu ini. Ya. Selesai acara itu kan kita pulang tuh dia pamit bawa naik mobil. Nah, saya sengaja tuh dekatin terus dia bilang, "Pak, duluan ya." Nah, Oke. Bukan untuk mendekati secara pria dengan wanita, enggak. Bukan untuk flirting lah ya. Iya, betul. Tapi untuk memastikan kalau saya pernah kenal deh. Iya, kayak pernah lihat nih pernah ya. Lihat. Kalau boleh saya cerita sedikit background. Saya memang sendiri dengan 4 orang anak. Saya sebelumnya saya ditinggal oleh istri saya, dia almarhumah. Concern saya itu sebenarnya ke anak-anak, bukan untuk mencari pasangan lagi. Enggak, saya concern untuk. Tapi entah kenapa tiba-tiba kepikiran terus itu setelah pulang dari acara cucurak itu. Disitulah saya dimasukkan ke grup warga. Taunya dia juga sebenarnya belum lama dimasukkan ke grup warga juga. Takdir sepertinya ya. Begitulah. Baik. Jadi tanpa sengaja kayak bertemu di situ, disitulah saya lihat kontak dia. Ternyata namanya Intan. Oke. Saya bukan tipe laki-laki yang saat itu mau searching wanita. Karena pure fokus saya untuk mau anak-anak. Seperti ada satu gerakan dalam diri saya itu untuk tahu lebih dalam mengenai sosok ini. Walaupun saya belum pernah kontak dia. Persis kebesokannya karena kita cucurak hari Minggu dan hari Senin Senin paginya aku nge-gym di sana dan ketemu sama si tetangga itu. Pak, gitu Pak, kan. Bu. Ternyata mungkin dia sering lihat di saya situ bersengah di situ. Iya, saya ketemu di tempat gym. Di situlah baru ternyata saya pernah lihat sekali saja. Sepertinya Tuhan sudah atur. Iya. Dari nggak ketemu, ada satu wilayah, satu tempat,
tapi nggak pernah ngeh gitu. Tempat gym itu, Iya. saya kan langsung dekati dia, Bu Intan ya. Dia bilang, loh kok tahu nama saya? Ya saya bilang, ya saya lihat di grup. Saya gentle gitu, saya datang sapa, dan juga karena tetangga. Betul, gitu betul. lah. Beberapa hari berikut baru saya chat. Chat lagi ya. Hai. Semua berawal dari hai. Dari hai semuanya. Hati-hati dengan kata hai. Iya. Bagaimana pemberi respon ke anak-anak itu bahwa saya ada feeling ke sana gitu. Oke. Komunikasi ke anak-anaknya gimana? Ini surprise buat saya sebenarnya. Saya tidak pernah menyangka untuk punya pasangan lagi sekarang ini. Waktu saya ditinggal istri itu sebenarnya hampir setiap hari saya menangis. Dan duka yang sangat dalam. Saya kira teman-teman saya juga paham hal itu. Iya. Jadi tidak mudah buat saya untuk membuka hati untuk kehidupan baru lagi dengan lembaran baru dengan seorang istri atau ibu yang baru buat anak-anak. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Selama sekian lama saya ditinggal itu, saya kira memang itulah Allah sementara memproses hati saya. Memproses hati saya setiap hari dan percaya atau tidak, saat saya dipertemukan dengan dia, ku cinta dia, dan kami mulai lebih intens untuk komunikasi dan akhirnya komitmen untuk serius ke depan. Itu seperti Allah mempersiapkan hati saya untuk itu. Ini time-nya, waktunya buat saya sulit untuk saya jelaskan untuk itu. Ada perasaan di dalam diri saya itu bahwa inilah saatnya saya harus menjalani hidup ke depan, membuka sebuah lembaran yang baru. Sebelum ke anak-anak dulu, saya harus pastikan kayak dia dulu. Dia mau nggak dengan saya? Gitu kan. Saya kumpulin 3 anak-anak ini. Saya bilang, Papa mau ngomong sesuatu yang serius dengan kalian. Kalian harus tahu bahwa yang selalu ada di pikiran Papa, selalu ada di hati Papa adalah kebahagiaan kalian. Anak-anak ya. Paling utama adalah kalian. Seandainya kalau Papa menikah lagi, Allah berikan lagi kesempatan untuk Papa punya istri lagi, kalian punya seorang mama baru atau ibu yang baru, bagaimana menurut kalian? 2 hours later. Anak pertama saya bilang begini, saya yakin ketika mama masih ada dengan kita itu Allah sangat sayang dengan kita. Dan ketika tiba-tiba Allah panggil mama, saya yakin bahwa Allah juga tetap sayang dengan kita. Allah itu tetap baik buat kita. Bahkan sampai mama nggak ada dengan kita pun Allah tetap baik. Dan saya yakin bahwa Allah akan tetap terus baik buat kita. Itu kata anak saya. Angel punya seorang ibu dan Allah sudah panggil dia. Tetapi kalau saat ini Allah memberikan kami seorang ibu lagi, itu berarti Allah memang benar-benar sayang ke kami. Angel melihat ini sebagai bentuk Allah sayang kepada kami bertiga. Papa mau menikah lagi, kalau Angel secara pribadi setuju. Dan saya surprise karena anak-anak saya itu masih kecil, tapi mereka memberikan jawaban yang seperti itu. Dan buat saya itu jawaban seorang anak SMA gitu tuh powerful, sangat luar biasa. Itu bukan lagi jawaban dari dia sendiri, tapi mungkin Allah juga sudah mulai atur semua hal itu. Saya bilang, terus ibu yang kalian rindukan itu seperti apa? Karena sudah pasti wanita yang baru yang Allah mau berikan itu, ibu yang baru itu tidak akan pernah sama seperti mama kalian sebelumnya. Nggak akan pernah sama. Jadi untuk mengharapkan sosok yang sama seperti mama itu mustahil. Karena semua wanita itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Unik dan punya kekhasannya masing-masing, punya sentuhannya masing-masing, punya perlakuannya masing-masing dan lain sebagainya. Waktu itu luar biasa jawaban dari anak saya. Angel dan adik-adik itu tidak terlalu membutuhkan wanita yang seperti apa. Apakah wanita itu cinta kepada Tuhan atau enggak? Karena kalau wanita itu cinta Tuhan, cinta Allah, sudah pasti akan sayang kepada kami. Jadi itu aja Pak yang permohonan kami, permintaan kami. Wah, saya dengar jawaban itu jawaban yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang bungsu si Anggi itu langsung diajak kakak-kakaknya, ayo mari kita berdoa buat Papa. Dan mereka 3 berdoa buat saya. Saya juga sempat videokan, saya langsung kirim ke Bu Intan ya. Dan doa mereka doa yang polos dari anak-anak yang tulus, yang polos. Karena kan kita udah terbiasa berdua ya. Dan dia selalu jadi orang utama di sini karena kan dia satu-satunya kan. Itu yang agak berat dan dia takut saya punya anak lagi. Mungkin pikiran anak-anak yang anak-anak gitu dia cuma takut terbagi aja, itu aja sih. Keluargaku sih dukung. Apalagi begitu kenal Mr. Ben. Dia langsung dapat jangan terbang. Langsung dapat ini yang bagus lah untuk keluarga. Cuma yang agak berat memang di anak waktu itu. Awalnya memang agak susah mungkin karena belum mengerti aja betul. Fase lah itu. Fasenya, fase.
Iya, dan saya sebagai calon ayah Ayah. sambung buat dia juga Iya, harus iya. memastikan kepada dia bahwa dia tetap akan mendapatkan kasih sayang yang betul, sama. betul. Iya. Kita harus tetap memastikan kepada anak-anak kita, anak saya Arya, terus yang ketiga anak yang lain itu, untuk bahwa mereka akan tetap mendapatkan kasih sayang yang sama. betul. Terkait dengan nanti akan ada masa transisi penyesuaian itu, memang itulah tantangan buat kami orang tua. Karena kami sudah dewasa Iya, dan betul. anak-anak sudah oke semua. Sudah Dan oke. ketika kita sudah yakin bahwa ini adalah pasangan kita yang dituntun oleh Allah buat kita, yang pertama saya harus sadar bahwa istri saya sendiri, saya juga sendiri. Rumah kami berbeda hanya 5 rumah. Mau nggak mau saya sering bertamu ke rumah dia. Iya. Ya, atau kami sering jalan bareng. Jangan sampai hubungan kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang kan nanti berpikir macam-macam. Iya, Ya. betul. Kita kan mau merencanakan pernikahan yang suci. Nggak ada namanya orang yang kuat, yang kebal, yang kebal godaan. Nggak ada. Saya sendiri, dia sendiri. Iya. Rumah kosong, segala Iya, macam. iya. Untuk menghindari itu, kita mau rumah tangga ini karena niatnya Baik. baik, jadi kita mau masuk rumah tangga ini benar-benar Dengan cara menjadi yang berkah. baik. Aku kagum gitu ya ketika aku melihat Bu Intan gitu dengan Angel, dengan anak udah kayak anak sendiri gitu. Iya, karena mereka welcome ke aku. Iya. Terus Arya juga. Iya, Arya juga nggak sama kaku, Mr. gitu. Ben. Aku nggak tahu, Iya. pokoknya kayak ngalir aja Iya, gitu bener. loh. Karena mungkin niat kitanya tulus kali Iya. ya. Kembali ke belakang ya. Dulu sering ditakut-takutin sama orang-orang Iya, gitu kan. iya. Mungkin Arya juga Sempat karena kena, sempat iya, kena di iya, situ iya. kan, istilahnya yang namanya bapak tiri Iya, kayak gitu kesannya kan. jahat. Mungkin itu, tapi kenyataannya itu nggak sama Iya. sekali. Yang paling penting adalah yang pertama kita tulus, nggak ada drama di situ, Iya. dan apalagi nggak ada settingan. Kamu jujur deh. Aku baru pertama loh ngeliat cowok kayak kamu. Tulus saja, jadi memperlakukan anak itu sama. Iya. Karena penting itu dari kita orang tua. Istri saya juga memberikan ruang buat saya untuk contohnya mendidik Semuanya anak-anak dengan semuanya sama, dengan ya. sama. Begitu juga saya memberikan ruang Iya. yang penuh untuk mendidik anak-anak yang Silakan sama. aja dididik Silakan. gitu. Kalau anak-anak ini salah, ayo mari kita ingatkan. Jadi begitu saya bilang sama dia pelan-pelan, ya mama mau nikah, Iya. Arya mau punya saudara, gitu kan. Hmm. Itu sama sekali dia tuh kayak histeris, nangis, dia teriak nggak mau, pokoknya histeris banget sih gitu. Pokoknya Arya mau bunuh diri kalau Allah. mama nikah itu Iya. Arya mau bunuh diri gitu. Arya mau kabur aja gitu. Saya bilang gitu loh, Arya kan tahu Om Ben itu seperti apa. Mungkin karena awal aja Iya, sih. shock sih mungkin itu ya. aja sih. Setelah menikah pun main Malah terus sama dengan lebih, saya. lebih Dan dekat gitu Sama- loh, lebih dekat iya. sama papanya daripada Iya. sama saya gitu. saya pastikan itu adalah bahwa istri saya adalah orang yang sendiri. Iya. Jadi saya nggak sementara mengganggu pasangan orang lain Betul, atau betul. dia sementara terikat dengan ikatan pernikahan atau segala Iya, macam iya. semua. Jadi itu yang saya pastikan dulu sebelum saya melangkah menikah. Yang kedua, ketika kita siap untuk ready menikah, nggak usah nunda-nunda untuk hal itu. Kasih sayang kita itu tulus. Bahwa yang kita tampilkan sebelum nikah dengan setelah menikah itu sama. Dia pernah menikah, saya pernah menikah. Dia juga ada aset, saya ada aset. Dia pun ada anak, saya juga ada anak. juga, iya. Nanti kalau nggak, kita akan ada banyak drama nantinya dalam rumah tangga itu. Nah, saya nggak tertarik dengan begitu. Jadi dari awal kita jelas untuk hal seperti itu. Keterbukaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Luar biasa. Ya, satu lagi. Iya, boleh. Jadi untuk yang jomblo-jomblo Oh, iya, baik. ada di tim bermakna. Iya. Enggak bercanda. Saya aja kita nggak pernah Iya. tahu 5 rumah. Iya. Dan nggak mencari juga. Dan tidak potensinya. mencari. Betul. Waktunya, saatnya itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Allah nggak akan pernah. Nggak akan pernah membiarkan. keliru. Betul. Jatuh cinta itu akan jatuh begitu aja. Sangat bermakna sekali Mr. Ben, Bu Intan, terima kasih, Terima kasih banyak. banyak Terima kasih atas banyak. waktunya. Semoga bisa terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin, warahmah. amin, amin. Teman-teman bermakna, jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan komen channel kita. See you, bye.